Terus nih Dil, aku mau apa namanya? Aku kan tahu apa namanya, kamu kan ya cerita lah ya. Kamu kan jauh dari orang tua juga, ya kan? Bener nggak? Bener. Kamu kan jauh dari orang tua juga. Kamu Sebenarnya nggak jauh dari orang tua, tapi orang tua aku yang jauh dari aku. Oh ya, dibalik aja ya. Iya. Itu yang mendasari kamu sekuat sekarang itu apa sih, Dil? Kok bisa kamu kuat seperti itu? Sebenarnya ya, aku jawab ya. Sebenarnya yang bikin kuat itu wejangan-wejangan dari dari ibu, dari keluarga di rumah juga gitu. Kalau seandainya, kalau ibu aku selalu bilang kamu harus bisa dapetin rapot yang warna biru biar rapot kamu nggak merah terus gitu. Kan setiap rasa sakit itu pasti penghapusan dosa kan ya Mas ya. Betul. Jadi setiap rasa sakit yang aku rasain itu semoga bisa mengurangi dosa-dosa aku gitu. Jadi kata ibu, ya harus kuat, orang kita itu diuji gitu. Ya walaupun nggak tahu ya ujiannya lama banget gitu kan ya, hampir 15 tahun kalau nggak salah. Dan nenek aku juga yang buat aku kuat lagi itu nenek aku gitu. Beliau tuh kuat banget gitu, terus kerja walaupun di usianya sekarang itu harusnya udah di rumah gitu, tapi beliau tetap semangat gitu kerja. Kalau seandainya nih pikiran aku, kalau aku jadi beliau ya aku minta aja sama anak-anak gitu kan ya. Tapi beliau enggak, terus kerja gitu biar bisa ngasih uang cucu-cucunya gitu. Itu sih yang Dan buat tidak aku. membebani anak-anak. Bener Itu yang banget, paling heran banget loh aku sama nenek aku itu kuat banget. Itu sih yang buat aku berarti harus kuat gitu. Aku terlahir dari keluarga yang kuat, aku nggak boleh lemah. betul sekali. Gak ada anggota keluarga aku yang lemah, bener gak bohong. Emang kalau kalian tanya kenapa sih aku cerewet banget, suaranya keras banget, suka marah-marah, karena keluarga aku emang gitu, semuanya itu suaranya keras, terus bukan marah-marah sih sebenarnya Mas, intonasinya tinggi gitu, jadi kelihatannya kayak marah-marah terus gitu. Emang kalau orang nggak kenal emang itu sih aneh, terus pasti nggak suka gitu. Tapi kalau udah kenal Ya, gitu. Kalian mau minta nasihat, Mau aku punya diapain? semua gitu. Terus nih Dil, kalau kamu dikasih rezeki sama Allah, ya kan, maupun itu dari orang tua kamu, dari ibumu, dari keluarga, ataupun dari dirimu sendiri, kasih kesempatan untuk umroh, orang yang pertama ingin kamu temui siapa di sana? Ibu sih ya. Nah, kenapa sih Dil kok ibu yang ingin kamu kunjungi di sana? Soalnya kan cuma ibu ya anggota keluarga yang kerja di sana. Dulu emang pernah ada aku, tapi sekarang udah pulang. Dulu banyak banget Mas saudara aku yang ke sana, tapi sekarang udah banyak Pulang yang semua. pulang ya. Jadi di sana tinggal ibu ya? Tinggal ibu sama suami. Kalau nggak salah ya, kalau itu suatu saat nanti ya kamu dipertemukan dengan ibu kamu, ya, apa yang ingin kamu ucapkan sama beliau? Pertama banget ya, aku pengen peluk ibu aku. Terus aku kalau udah mau pulang pengen ucapin makasih banget gitu ke ibu aku. Makasih banget, walaupun nggak bisa aku ungkapkan 1000 kali, tapi bener-bener makasih banget karena harapannya ibu kan kerja di sana supaya aku bisa sama seperti teman-teman aku dari segi pakaian, terus pendidikan dan segalanya lah. Dan sekarang itu bener-bener terwujud, bahkan lebih-lebih. Sampai kalau ibuku telepon itu aku bilang udah cukup, ini tuh udah lebih banget gitu. Jadi emang di usia yang sekarang itu emang pengen lebih bersyukur gitu. Jadi walaupun gini ya teman-teman, walaupun dikit, kalau kita bersyukur itu udah gak besar banget gitu. Jadi terus kata ibu ya nggak apa-apa gitu. Emang ibu pengen kamu terus kayak teman-teman kamu gitu. Yang aku pengen ucapin sih emang terima kasih yang banyak banget gitu, semoga selalu sehat. Amin. Dan aku pernah loh guys ya dikasih ibunya Dila. Kalau ibunya Dila nonton, terima kasih ya Bu udah ngasih aku parfum dari Mekah ya. Iya. Dari Mekah, ditunggu parfum-parfum selanjutnya ya Bu. Amin. Amin. Terus ya Dila, ini kan aku mau tanya lagi nih. Kamu kan pernah curhat sama aku dulu, kan kamu ngabari aku dulu juga. Pertama kamu kabari, Mas, ayahku meninggal.
kan sama-sama sudah ditinggalkan tinggalkan sosok ayah. sosok ayah. Dan saya itu teman-teman, saya itu belajar dari Dila dan Rijal. Maksudnya semenjak saya ditinggal itu berat banget ya. Kalau kamu belum ngerasain ya emang berat Patah banget. hati yang paling dalam itu Gimana ya, saya emang nggak bisa diceritain deh. orang Dan tua. aku memang bener-bener itu merasa bersyukur banget punya Rijal, punya Dila itu bersyukur. Karena apa? Dia aja bisa, kenapa aku enggak? Jadi mereka berdua adalah penolong hidup, dan itu bisa ngaca gitu. Kamu masa kalah seperti dia? Dia diberikan cobaan yang begitu besar, yang begitu beratnya. Masa bisa, masa kamu enggak? Dan akhirnya dari situ pun saya bisa berarti itu semua, dan alhamdulillah sekarang bisa berpikiran jernih dan bisa semangat lagi untuk berkarya. Jadi sebenarnya ujian sebesar apapun, kalau kita mau bersyukur dan mau Betul. lihat orang lain yang di bawah kita, pasti Betul. jadi ringan. Betul gitu. banget. Dan dulu Dian, kenapa aku ngundang anak yatim? Saya itu kepingin dari itu kehilangan sosok seorang ayah. Saya itu ngundang anak yatim di ulang tahunnya Pramusaka. Kalian bisa dicek di Instagramnya Pramusaka. Itu kenapa saya ngundang anak yatim? Karena gini deh, itu gimana ya? Mereka itu Sama nasibnya sama nasibnya seperti kita, tapi mereka usianya usianya sangat itu kecil, masih sangat kecil, tapi bisa dan menerima. tidak menutup kemungkinan ya memang di situ meneteskan air mata, tidak. Dan itu pas saya pada saat itu menerima tamu di situ, itu ada satu anak sama anggotanya yang lain sama ibu pantinya itu salim gitu loh. Dan anak itu salim terus usap kepalanya, masya Allah. Itu udah nggak kuat, masuk ke kelas nangis, terus aku minta pulang. Aku nggak mau terusin acara itu dan diterusin oleh anak-anak. Nggak pulang, ya udah akhirnya pulang, nggak mau. Dan alumni juga ikut pulang, pastinya nggak mungkin, alumni itu nggak mungkin, dan pasti ikut pulang. Dan memang bener dia kita harus menoleh ke bawah, kita nggak boleh lihat ke atas terus, nggak boleh seperti itu, atau melihat diri kita terus, nggak boleh. Kita harus bisa introspeksi diri, dan kita harus bisa menerima apa yang ada sekarang. Sama aja ya kayak aku nih, aku tuh nggak sekuat yang kalian pikirkan. Aku juga dulu itu ya hampir setiap malam itu nangis, kangen banget sama ibu aku. Waktu kecil bahkan aku tuh cari baju ibu aku di lemarinya terus aku cium gitu. Bayangin nggak sih anak kecil terus ambil baju ibunya di lemari terus dicium karena kangen. Terus ya yang buat aku tegar itu karena aku pernah ikut grup Broken Home se-Indonesia, dan di sana tuh kisahnya bener-bener Luar biasa ya. luar biasa yang Kita, kayak ya. dicuekin ibu tirinya Dari gitu. kita Aku ya, kan pasti. nggak tinggal sama ibu tiri aku tinggal sama nenek aku, walaupun nggak ada sosok orang tua, tapi nenek sama kakak aku tuh udah nge-cover banget gitu. Dan mereka tuh ada yang dicuekin ayahnya gara-gara ibu tiri, ada yang lebih disayang anak tiri, ada anak tiri ayahnya lebih sayang ke anak tirinya daripada anak kandungnya gitu. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu, sampai aku keluar saking nggak kuat denger ceritanya gitu. Memang kita harus Selalu bersyukur lah selalu intinya. bersyukur, terus ya selalu bisa membahagiakan orang yang di sekitar kita dulu. Ini nggak sih? Karena kita kalau kehilangan pastinya luar biasa. Karena emang bener banget ya janjinya Allah itu, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya gitu. Betul sekali. Dan apabila kamu gak bersyukur atau kurang bersyukur, maka apa? Selamanya tidak akan Iya. pernah ada nikmat. Benar nggak sih? Azab Allah sangat pedih gitu. Dan kita harus lebih-lebihnya kita harus bersyukur ya Dan diserahkan kembali ke Allah. kepada Allah, dan kita memang harus. Karena semua ada hikmahnya gitu. Betul sekali. Oke, Kak Dila, kalau kita kan sudah bicara orang tua, nah, kita juga ditinggalkan ya. Nah, menurut kamu penyesalan terbesar ditinggalkan orang tua, terus sampai detik ini tuh kamu belum apa gitu? Maksudnya itu kamu belum ngelakuin apa untuk orang tua kamu, sedangkan orang tua kamu jauh dari kamu dan ayah kamu sudah nggak ada gitu. Gimana? Jadi kan ayah aku kan nggak ada dari aku kelas 9, jadi kan belum bisa ngasih apa-apa gitu kan ya.
Lah itu sih apa, aku belum bisa nunjukin ke ayah aku ini loh aku gitu kan. Soalnya dulu emang bener-bener gak deket banget sama ayah, dan ayah aku itu selalu berpikir aku hanya seorang anak yang nggak bisa apa-apa gitu, ya udah Dila gitu. Soalnya emang kayak keluarga aku itu beda mas, mandang aku, teman-teman aku sama keluarga aku tuh beda mandang aku. Aku ngerasa kayak lebih di support di luar gitu, kayak Mas Erik bilangnya wah arek iki sip gitu kan ya, tapi di keluarga aku nggak pernah di kayak kamu sip itu nggak pernah. Jadi aku lebih seneng di luar itu kayak gitu mas. Jadi aku belum bisa nunjukin ke ayah aku ini loh aku. Terus kalau untuk sekarang aku di umurnya sekarang itu aku bener-bener pengen beli rumah gitu. Padahal kan usia aku kan belum usia kerja dan masih sekolah, tapi aku itu memang harus dipikirkan. pengen banget gitu beli rumah, sampai wallpaper HP ku aja hemat goblok biar bisa beli rumah gitu. Emang ambisi banget sih, tapi kan usianya masih segini, dapat uang dari mana gitu beli rumah. Ya kita harus berdoa dan berusaha. Terus ini Dil, kalau ibumu nonton nih ya, yang ada di Mekah ya, kalau ibumu nonton, Bu, ini anaknya udah besar, udah dewasa, udah cantik, udah mandiri banget. Terima kasih Bu sudah mendidik kita sampai sekarang. Nah, apa sih yang mau kamu ucapin ke ibu itu? Terima kasih ya, walaupun ibu jauh di sana, tapi kasih sayangnya itu nggak pernah putus, nggak pernah putus, walaupun jaraknya jauh banget kan ya, nggak pernah putus sama sekali. Masih nggak sih komunikasi, Dil? Masih banget. Bahkan ibu aku itu aku ajarin parenting yang bener gitu. Kayak kalau ibu aku bilangin aku gini, aku tahu itu salah, Bu, bukan gitu caranya yang bilangin aku gitu. Ibu aku tuh sering marah-marah gitu kan ya. Terus aku bilangin jadilah teman di usia aku yang sekarang gitu, supaya aku itu nggak selalu cari teman di luar gitu, supaya ada keluarga yang bisa dijadikan teman. Akhirnya ibu aku, ya wes kamu lah ada apa-apa cerita aja ke ibu, gak bilang ke siapa-siapa. Tapi yang namanya ibu-ibu ya ada cerita terus dibilangin ke semua keluarga gitu. Makanya ya untuk ibu-ibu di luar sana juga nih. Kamu juga ibu-ibu masalahnya. Iya nanti anak itu ibu-ibu di luar sana juga nih. Kalau anaknya di usia remaja itu jadi teman gitu, bener-bener harus kayak open gitu, walaupun ceritanya tentang cowok itu bener-bener harus diterima gitu, karena di usia yang sekarang kan emang usianya gini ya mas ya, wajar lah kalau suka sama cowok gitu. Terus masalah entah keuangannya dia atau pendidikannya dia itu bener-bener harus open banget gitu. Oke. Nah Dil, ini kan ada pertanyaan dari netizen, kenapa sih kok kamu dekat banget sama Kak Erik gitu? Karena Mas Erik kan dulu itu sih kayak tegas banget gitu, dan sekarang berubah jadi friendly gitu, jadi ya enak aja gitu. Terus orangnya kalau jarang marah-marah juga sekarang, nggak tahu ya, terus menjadi alumni emang sifatnya berkepribadian dua gitu. Terus kalau dipukul juga nggak marah, kan suka mukul orang kalau ketawa, tapi beliau nggak pernah marah gitu. Tapi setelah sampai rumah nanti aku minta maaf lagi guys, soalnya ngerasa bersalah, kan masih guru kan ya, bukan teman gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, cita-cita kamu ini apa? Itu pekerjaan. Aku sih pengen jadi itu, pokoknya jadi pemimpin lah. Saya doain jadi ya DPR gitu. Amin, karena kan dari awal udah basicnya pemimpin gitu. Betul. Terus ya Dil, ini ada pertanyaan lagi dari netizen, harus jawab cepat ya. Kenapa kok bisa deket banget sama Kak Erik? Apa yang mendasari? Yang mendasari deket sama Mas Erik, orangnya friendly, terus gak gampang ambil hati gitu. Jadi terus ya enak aja diajak ngobrol gitu, kayak teman sendiri walaupun usianya beda jauh. Ya, sudah berjalan. Terus yang terakhir nih, untuk adik-adikmu ya, untuk adik-adikmu ini kamu mau ngasih ujangan apa sama mereka? Kalian harus tetap semangat sih yang pertama, terus yakin dan jangan lupa berdoa dan bersyukur. Pokoknya yang pertama harus ketuhanan ya teman-teman, karena pedoman hidup ya Tuhan dan kitabnya gitu. Jadi jangan berhenti berdoa. Udah itu aja sih, karena kalau udah sama Tuhan pasti bawah-bawahnya ikut, dunia ikut.
Jadi tetap semangat. Kepo nih, ini pribadi aku sendiri yang tanya, kepo. Nah, gimana sih apa namanya dulu kalau Mas Erik ini marah-marah ke kamu tuh gimana? Apa ambil hati atau gimana? Aku kan akunya cuek, terus sensitif tapi gitu. Jadi kalau ada orang yang marah ke aku, kalau yang aku tuakan lebih baik gak aku dengerin, takutnya aku doa yang enggak gitu. Tapi kalau temen, aku pasti awas kan gitu. Jadi hati-hati nih buat kalian semua yang suka cari gara-gara. Tapi itu pelajaran kan, Dil. Maksudnya kita itu sendiri kan dimarahi sosok yang memang ya kalau nggak gitu. dimarahin ya nggak maju gitu, nggak akan terbentuk sesuatu yang kuat gitu emang ya. Betul harus sekali. ditegaskan. Dan itu yang membuat kamu sampai sekarang, makanya kalau dimarahin orang lain Iya, jadi kebal aja gitu, ya, jadi kebal. opposnya gitu. Aku udah Opposite. pernah malah lebih dari ini. udah pernah hancur gitu ya. Udah pernah dihancurin. Udah pernah dihancurin dan, gitu. Dan kalau dihancurin dan kamu sekarang tidak kalau dihancurin bisa. lagi opo sih? Opo gitu. Jadi biasa aja jadi bodo biasa amat aja gitu ya. banget malah opo sih gak jelas. Gak jelas apa sih ini. Wes biarai. Kayak udah gini Mas. Alah, pura-pura kayak Mas Erik dulu. Iya. Jadi kamu dulu ngagumnya pura-pura gitu ya. Iya, pura-pura gitu. Buktinya Emang sekarang gini ya Delia, harus memposisikan diri. Kalau di situ Iyalah. harus begitu gitu Kalau loh. kalau waktu di luar ya jadi teman, kalau waktu gimana? ngajar ya harus jadi seorang pendidik gitu. Betul sekali. Kalau Tuh, guys, kamu dengerin semuanya ya. disamaratakan, gak bakal itu guys, gak bakal bisa Gak berjadi bakal ada yang baik. dihormati gitu loh. bener. Kalau kita diem di suatu itu, maupun itu anak kita salah, nggak Iya. salah ya, kamu jadi itu, jadi ini, ya itu nggak bakalan aneh. Iya. Seperti itu kan ya. Iya. Jadi kita harus seperti itu dan harus bisa yang namanya memposisikan diri. Nah, catat guys. Nah, pesan terakhir untuk adik-adikmu nih yang sudah punya semuanya. Kan dulu kamu masih jauh dari kata sempurna. Nah, dari adik-adikmu yang sudah, maksudnya sempurna itu sudah ada barang gitu, masih ada yang banyak loh Dil. Udah punya barang semuanya, udah punya. Ada aja yang nggak latihan itu. Iya. Gimana itu? Itu sih kurang bersyukur ya. Kalau untuk aku sendiri, kalian benar-benar harus lebih semangat lagi untuk memperjuangkan itu semua supaya nanti adik-adik kalian itu lebih enak gitu. Tuh dengerin catat tadi gitu ya. Ya, semangat pokoknya dan selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Pesan kita berdua selalu bersyukur. Pokoknya selalu bersyukur Dan apa Dil? apa? Semangat. Nah, oke. Itu tadi podcast saya dan Dila ya. Jangan lupa Like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan apa? Loncengnya. Terutamanya subscribe guys, Iya. subscribe. Jangan lupa subscribe. Dukung 1000 subscriber. Dukung 1000 subscriber. Saya Erik Wijanarko. Dan saya Nurfadila. Mohon undur pamit dari podcast Pramusaka. Dan kata-kata terakhir nih Dil, jangan lupa Bersyukur. Sampai ketemu lagi ya. jangan lupa Semangat. semangat, jangan bolos-bolos kalau Jangan latihan. bolos ya kalau latihan. Untuk Pramusaka ya. Untuk adik-adik yang lainnya yang nonton ini juga nggak apa-apa kan Dil ya. Untuk calon pramusaka yang baru, Untuk calon Pramusaka yang baru, ya kalian harus lebih semangat lagi karena pramusaka sekarang udah berkembang banget. Pasti kalian bangga. Ya. amin. Dan ini berkat alumni-alumni yang sudah mendukung dan memperjuangkan keras ya Dil, sampai pulang sore, sampai Ya, pulang benar. malam. Semangat Kita semua sudah Berjuang, kalian tinggal lanjutin. Kalian tinggal lanjutin. Kamu nyesel sekali ya. Jangan sampai kamu nyanyiakan kesempatan yang sudah ada di depan mata.